Kalau misalnya bukan gara-gara kalian minta aku untuk bikin video soal gimana caranya menghadapi ancaman resesi di 2023 nanti, mungkin video ini tidak akan pernah ada. Karena aku nggak mau menambah kehebohan, nggak mau menambah kepanikan kalian semua. But the good side is, yang aku lihat dengan adanya semua peristiwa-peristiwa yang ada belakangan terkait resesi, kita menjadi lebih sadar, lebih aware bahwa oh akan ada resesi dan kita harus mempersiapkan diri, ya nggak sih? Kita akan bahas apa aja sih yang aku persiapkan dan aku lakukan untuk menghadapi ancaman resesi di 2023 nanti. So, kalau misalkan tertarik seperti biasa, kita langsung aja stay tune. Sebelum kita masuk ke inti video, aku boleh nanya dulu nggak? Gimana sih perasaan kalian? Apakah kalian ngerasa takut, khawatir, atau nano-nano gitu rasanya karena nggak tahu mau ngapain dan resesi itu makhluk apaan? Nah, kita akan coba bahas sedikit aja serba-serbi soal resesi. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Indonesia itu pernah mengalami 3 kali resesi. Di antaranya adalah di tahun 1963, lalu di tahun 1998, dan juga yang terakhir di tahun 2020-2021 karena pandemi kemarin. Dan pastinya setiap resesi itu punya penyebab dan dampak yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kalian nyadar dari sini, kita tahu bahwa oh setiap resesi itu juga akan terlewati. This too shall pass, guys. Jadi nggak perlu kalian ngerasa panik banget. Di resesi tahun 2023 ini, salah satu penyebabnya dari yang aku baca adalah kenaikan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Mungkin kalian masih ingat ya, inflasi itu kan adalah kondisi di mana harga itu naik terus-menerus, peredaran uang terlalu banyak, dan lain sebagainya. Kalian nggak perlu menjadi anak IPS, kalian bisa riset sendiri aja. Kalau secara singkat, resesi itu adalah kondisi di mana pertumbuhan real atau pendapatan domestic product atau GDP sebuah negara itu mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Hal pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan ketakutan atau kekhawatiran. Aku tahu mungkin serba-serbi yang ada di luar sana itu membuat kita ngerasa oh kita harus langsung hemat, oh kita langsung investasi dan lain sebagainya. Ada hal ya yang harus kita lakukan adalah tarik nafas dulu, hembuskan. Ya, seperti itu kurang lebih. Tenangkan diri, masukkan oksigen yang cukup ke dalam kepala, baru lakukan riset tapi yang secukupnya aja. Dan kalau bisa, riset yang memang berkaitan sama industri kamu, area kamu, kerjaan kamu. Karena resesi ini aku yakin punya dampak yang beda-beda terhadap sektor-sektor tertentu gitu. Mungkin pertanian, sama teknologi, sama sektor pariwisata bisa jadi berbeda gitu responnya terhadap resesi ini. Jadi kalian pastikan kalian sharing dengan orang-orang yang tepat, nonton orang-orang yang tepat, artikel-artikel tepat, kalian baca dengan baik. Nah, setelah kalian mengumpulkan sumber-sumber tersebut, coba analisa kondisi keuangan kalian sendiri. Cara melihatnya ini adalah ya dari financial statement yang kalian punya secara pribadi. Aku udah beberapa kali sih sebenarnya ngebahas soal gimana sih caranya melakukan financial check up. Aku udah taruh di sini juga template-templatenya, kalian bisa akses aja. Tapi intinya adalah kalau misalnya aku sendiri, karena ada kabar soal resesi ini, aku langsung mengevaluasi lagi nih semua pengeluaran aku dan juga sumber-sumber pendapatan aku. Mana kira-kira yang masih bisa dimaksimalkan, mana yang memang harus agak-agak dipotong-potong dikit. Karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan berhemat, guys. Itu yang aku sadari, kadang kita malahan harus invest sedikit untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan kita yang ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalian harus ngelakuin dulu financial check up. Dari situ kalian silakan baru mengambil keputusan keuangan. Hal kedua yang bisa kita lakukan juga adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan pekerjaan dan kesempatan yang kita punya sekarang. Yes, dengan adanya ancaman resesi, kita tahu 2023 barangkali akan menjadi suram, bisa juga menjadi terang. Kita nggak tahu ya, kita bukan Mama Loren atau orang-orang yang bisa meramal masa depan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan diri. Dan salah satu cara mempersiapkan diri dengan baik adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan cara yang terbaik. Kalian bisnis, give extra service. Kalau misalnya kalian kerja, give extra value for your company gitu. Atau kalian student, ya give extra effort untuk belajar skill-skill baru atau hal-hal baru di kampus kalian. Go the extra miles untuk menghadapi resesi. Karena apa? Bukan cuma karena biar brand kita atau nama kita itu bisa menjadi top of mind di calon klien kita di masa depan. Bukan itu aja kok guys, tapi dengan kita melakukan sesuatu sebaik mungkin, sedikit banyak peran kita itu bisa berkontribusi juga gitu untuk menggerakkan perekonomian negara Indonesia ini. Ingat ya, tadi resesi adalah peristiwa di mana pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut 2 kuartal menurun gitu. Jadi siapa tahu ya dengan peran kita sekecil apapun, kalau misalnya kita lakukan dengan komitmen, konsistensi dan quality itu tadi, bisa memberikan dampak yang
bagus juga gitu dalam jangka panjang. Oke, cara yang ketiga ya, ini mungkin agak debatable, tapi ya udah aku ngomong aja, jangan berhenti belanja guys. Jadi seperti yang aku tadi bilang, berhemat bukan satu-satunya jalan. Kadang untuk menghadapi resesi kita tetap harus ya, yang namanya kebutuhan tetap harus dipenuhi, tetap harus belanja. Tapi mungkin di sini penekanannya adalah coba belanja di tempat-tempat yang bisa membantu perekonomian lokal, kayak local brand, UMKM. Kita butuh kerjasama bareng-bareng sebenarnya untuk melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nonton di TikTok Shop gitu ya, oh ada local brand nih lagi jualan, kalian ada kelebihan uang ya nggak apa-apa, belanja itu nggak apa-apa. Oke, yang keempat, ini klasik ya, sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan selama pandemi. Tapi sebaiknya kita ingatkan kembali adalah jangan sampai kita tidak punya backup plan atau alternatif. Ini dalam segala macam hal ya, yang namanya kehidupan, profesi apapun, zaman sekarang ketidakpastian tuh pasti ada. Makanya kita sebagai manusia harus mempersiapkan. Ya, aku nyiapin lagi dana darurat, coba lagi mencari apa ya sumber pendapatan baru yang bisa aku lakukan, diversifikasi kembali portfolio investasi aku. Mana sih portfolio investasi yang sebaiknya aku tingkatkan, mana yang aku hold dulu dengan adanya ancaman resesi dan lain sebagainya gitu. Soal-soal keuangan ini sempat aku bahas di sini guys. Oke, yang kelima, yang terakhir dari aku, videonya nggak usah panjang-panjang ya, karena zaman sekarang kan orang nonton video itu nggak panjang-panjang ya. Jadi hal kelima yang bisa kalian lakukan adalah jangan berhenti berinovasi. Kenapa ini aku sampai highlight? Karena kadang tuh ya, kita kalau terlalu hati-hati, kita tuh jadinya nggak bisa berkreasi gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, tetap kalian all out ya, tetap lakukan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan masalah lewat bisnis kalian, lewat konten kalian, lewat apapun kegiatan-kegiatan kalian. Ya siapa tahu itu juga bisa berkontribusi untuk membuat kita bisa keluar dari resesi ini dengan lebih baik lagi. Banyak banget orang kaya baru yang tercipta dari adanya resesi, dan orang kaya baru ini nggak cuma mereka ongkang-ongkang kaki aja ya, pasti ada inovasi dan usaha yang mereka lakukan di situ gitu. Ya namanya kita masih anak-anak muda, mungkin modal juga belum terlalu banyak, bisa kita lakuin apa sih? Kreativitas kita yang kita jual gitu. Nah ini kayak ada ancaman resesi kayak gini, aku nggak akan kepikiran nih untuk bikin konten ini gitu, yang semoga ya bisa membantu kalian lah sedikit banyak. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa mengenai resesi ini. Semoga rencana-rencana yang sedang kalian rencanakan bisa terwujud apapun kondisinya. Ya yang terbaik lah buat kita dan negara kita dan dunia kita. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya.